Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita melanjutkan surat Al-An'am sampai pada ayat 132 ya. Ya, terakhirnya 132. Silakan baca. Yang jelas. Balasan mimma amilu, dari apa yang mereka kerjakan, min khairin wa syarrin, dari kebaikan dan keburukan. Wa ma rabbuka bighafilin, dan tidaklah Rabbmu lalai amma ya'malun, atas apa yang kalian kerjakan, bil ya'i wa ta'i, dengan ya dan ta. Ya. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikullin darajatum mimma amilu. Walikullin darajatum mimma amilu. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Kaidah hukum sosial. Namanya sosiologi ini. Ya, ilmu sosiologi dalam Islam, di antara tujuannya menentukan derajat manusia, posisi manusia. Ternyata posisi manusia bukan ditentukan dengan apa yang dia terima, bukan ditentukan dengan apa yang diperlakukan manusia kepadanya. Umpamanya, ada orang yang dihormati di mana-mana. Apakah mesti orang tersebut mulia? Mesti? Ada orang mendapatkan fasilitas. Ketika datang langsung mobil disediakan, rumah disediakan. Apakah orang tersebut pasti mulia? Tidak. Karena orang itu bisa mendapatkan karena duitnya. Betul? Orang di mana-mana nggak ada yang memperhatikan. Mungkin barangkali dibicarakan, diolok-olok. Apakah mesti orang tersebut hina? Nggak juga. Walikullin darajat. Dan untuk setiap manusia ada derajatnya. Untuk setiap manusia ada posisinya, ada kedudukannya. Mimma amilu, apa yang dia kerjakan. Jadi derajat kita apa yang kita kerjakan. Allah mengangkat derajat dengan apa? Derajat seorang oleh Allah diangkat dengan apanya? Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat, dengan ilmu yang bermanfaat yang diamalkan dan dengan imannya. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Siapa itu? Lahum darajatun 'inda rabbihim. Siapa? Kok diam? Allah mengatakan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Siapa? Siapa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata
alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajat. Dia punya derajat yang banyak, dia mendapatkan derajat yang banyak. Jadi derajat kita tergantung amal kita. Orang yang amalannya baik, kontribusinya baik, dia sangat mulia. Walaupun kadang-kadang nasibnya mungkin gak diperhatikan orang, tapi dia mulia. Mulia nanti di akhirat kelak. Mulia di mata Allah. Dan orang yang amalannya buruk, walaupun mungkin diperlakukan orang dihormati, disanjung-sanjung, dipuja-puja, dipuji-puji, belum tentu dia mulia. Ya. Jadi ini penting. Hendaklah fokus kita apa? Fokus kita apa? Amal yang saleh yang mengangkat derajat kita di sisi Allah. Jadi amal yang paling penting amal. Amal yang didasarkan atas ilmu yang benar, ilmu yang diamalkan, itulah yang membawa derajat. Walikullin darajatum mimma amilu. Mohon diperhatikan baik-baik ya, fokus kita. Ya. Amaluka darajatuka, ihsanuka syarafuka. Perhatikan, ihsanuka syarafuka, amaluka darajatuka. Ya, amaluka darajatuka, ihsanuka syarafuka. Akhi, ihsanuka syarafuka, amaluka darajatuka. Kita harus fokus ya. Kita harus fokus dalam mencari ilmu. Kita ingin mendapatkan kemuliaan yang hakiki di sisi Allah, yang diridai oleh Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Karena apa? Walladzina tabauhum bi ihsan. Ittiba' bil ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, terus. Dan Rabbmu yang Maha Kaya, An-Khalqihi wa ibadihim, terhadap makhluk ciptaannya dan hamba-hambanya. Dzur Rahmah, pemilik rahmat, insya iyasya yudhibukum, jika dia berkehendak membinasakan kalian, ya ahli Makkah, wahai ahli Makkah, dirilah dengan kebinasaan. Bayasnasrik miba'dikum, dan menghentikan setelah kalian mayasya apa yang dia kehendaki min khalq dari ciptaan. Kama ansya'akum, bagaimana dia menjadikan kalian min dzurriyyati qaumin akharin, daripada keturunan kaum yang lain. Adzabahum, membinasakan mereka, walakinnahu, akan tetapi dia tarqakum rahmatalakum. Apa qaum? Menyisakan kalian ya. Kalian sebagai rahmat bagi kalian. Ini juga perlu kita baca terus ya. Wa rabbukal ghani, wa rabbukal ghani. Rabbmu itu maha kaya. Apa kaya di sini? Enggak membutuhkan ibadat kalian. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Allah enggak membutuhkan ibadah kita. Kita yang butuh sama Allah. Jadi kalau kita lari sama Allah, Allah enggak butuhkan kita. Allah enggak kehilangan kita. Wa rabbukal ghani. Dari satu sisi yang lain, Allah sangat kaya, ngasih kita apa aja bisa. Memberikan kepada kita apa saja bisa. Menolong kita bisa.
Saya dibilangi seorang ustaz kabir yang sangat muliakan. Beliau cerita bersama saya, pondok ini ustaz itu diserang dari berbagai penjuru. Serangannya pakai sihir. Dan ustaz-ustaz jadi target. Bahkan sihirnya tingkat tinggi. Bahkan ada yang datang, seorang perempuan ngomong, saya pembunuh bayaran, tapi saya nggak mampu, saya sudah selesai urusan kita. Saya ngomong, selama kita punya Quran, selama kita punya Allah, serangan sehebat apapun dari sihir jangan membuat kita inferior, jangan bikin kita lemah. Semakin kuat kita dengan Allah, maka kita semakin kuat. Tidak mungkin Allah membiarkan hamba-hambanya dalam kondisi terhina. Iya. Wa rabbukal ghani, Allah Maha Kaya. Dzurrahmah. Ghani tapi sangat sayang sekali dengan kita. Sehingga ketika Allah merintahkan kita sholat, itu karena Allah sayang dengan kita. Bukan karena Allah membutuhkan sholat kita, tidak. Ketika Allah memerintahkan kita untuk menghafal firman-Nya, karena Allah sayang dengan kita. Terus menunjukkan bahwa Allah itu mulia, tidak akan ngerengek-ngerengek. Iyasha yudhibkum, iyasha yudhibkum. Kalau mau apa? Yudhibkum. Wahai orang-orang Mekah, membinasakan kalian, menghilangkan kalian. Kalau mau Allah menghilangkan kita semuanya bisa. Kalau kita merasa nggak butuh sama Allah dan Allah ingin menghabisi kita, bisa saja. Nggak usah lama-lama, satu detik pun habis semuanya. Iyasha yudhibkum. Ngeri ya. Anda macam-macam, Allah mau menghilangkan kalian gampang banget. Iyasha yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha. Cari gantinya gampang enggak? Wa yastakhlif min ba'dikum, menggantikan, cari pengganti selain kalian. Setelah kalian, ma yasha, siapapun yang dikehendaki Allah. Kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Sebagaimana Allah telah menumbuhkan kalian dari kaum yang lainnya. Jadi tempat yang ditempati dulu sudah ada yang menempati, bergantian terus. Sudah banyak negara-negara yang hancur, habis, digantikan kaum yang lainnya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita harus merasa fakir kepada Allah, yang menyebabkan kita selalu tunduk dan patuh kepada Allah, sehingga jangan sampai kita itu terlintas untuk maksiat kepada Allah. Karena kalau kita maksiat kepada Allah itu sepertinya ada kesombongan. Sombongnya apa? Kalau kita maksiat kepada Allah, ada kesombongannya. Kesombongannya apa? Gak butuh Allah kan? Ya gak? Bab kalau orang sedang membutuhkan yang lainnya, maksiat gak? Hah? Kalian sangat membutuhkan seseorang bantuannya, kemudian kalian membuat marah dia, mungkin nggak? Nggak. Ketika kita sudah butuh dengan orang, biasanya apa? Kita cari ridho dia, bener nggak? Berpikir ingin bikin marah nggak berani, karena apa? Waduh, nanti aku butuh nanti, bener nggak? Maka ketika nggak merasa butuh baru nakal, bener nggak? Ada anak, saya nggak sebut nama kan? Dia terakhir kali ngomong apa? Aku selama ini dengan orang tuaku karena aku sedang butuhkan dia. Nanti kalau aku sudah mandiri nggak akan butuh sama dia. Itu sama orang tuanya ngomong gitu, ngeri nggak? Karena orang itu nggak butuh sama orang tuanya. Memang kalau didoain celaka bisa bahagia dia. Nah, hati-hati ya. Orang tua walaupun nggak bisa apa-apa, kita sangat membutuhkan apa? Keridhaannya. Bab kebahagiaan kita dalam keridhaan orang tua. Nah, kalau kita maksiat kepada Allah, berarti kita merasa nggak membutuhkan Allah, benar nggak?
Sebab kalau kita membutuhkan Allah, kita sedang butuh-butuh sama Allah. Maksiat? Enggak. Hati-hati. Jangan terlintas kita merasa enggak butuh sama Allah. Setiap detik dan menitnya kita sangat membutuhkan Allah. Memang yang membuat jantung kita bekerja dengan lancar. Coba kalau orang sedang sakit jantung, berapa biayanya sekali datang ke dokter? Hah? Jutaan, bener gak? Coba. Ginjal kita kerja dengan lancar. Coba kalau pas sakit. Tolong doakan saudara kita, Bapak Hari. Kena sekali, beliau harus cuci darah sepekan 2 kali. Biayanya berapa kalau sudah cuci darah? Ingat, kita harus tahu bahwa yang menggerakkan itu siapa? Allah. Yang melancarkan jantung, paru-paru, pernafasan, siapa? Allah. Kita sangat butuhkan Allah. Cuma Allah membantu kita tanpa meminta kepadanya. Ada nggak di antara kalian ya Allah lancarkanlah paru-paru saya dalam kerjanya? Ada pernah? Mungkin nggak ada yang belum pernah kan? Ya Allah lancarkan ginjal saya. Pernah ada yang doa gitu? Dan Allah ngasih gratis. Untuk itu ini penting, jangan sampai kita maksiat. Apalagi tahu kalau gitu maksiat. Coba sekarang, pelanggaran yang ada di pondok. Pertanyaan, kira-kira santri itu tahu nggak kalau itu pelanggaran? Tahu kan? Ya kalau dia nggak tahu pelanggaran wajar ya. Tapi kalau itu tahu pelanggaran dan melanggar dan biasanya itu ya. Nah ini berarti sudah kehilangan apa? Kehilangan identitas. Kehilangan apa? Substansi. Kita belajar di sini untuk taat kepada Allah. Karena bisa saja Allah menghilangkan kita sewaktu-waktu. Oke. Silakan. Innama tu'adun. Sesungguhnya apapun yang telah dijanjikan kepada kalian minasa'ati wal azabi, dari hari akhir atau hari kiamat dan dari azab saat akan terjadi. La mahalatun, tidak ada la mahala, tidak ada kemustahilan, harus pasti. La mahalah itu bisa tidak ada jalan untuk menghindar, bisa. La mahalah artinya suatu kepastian. La mahalah suatu kepastian. Wa antum bimu'jizin, dan kamu tidak akan bisa untuk menolaknya. Fa'atina adabina. La fa'itin. Fa'itin apa fa'itin? Fatayafutu. Fatal awal. La tufawwid alaina al-fursah. Fa'itin apa? Menghindari, menghilangkan, menghindari. Kalau ini menghindari ya, menghindari. Maka tidaklah azab kami. Wa ma antum, dan tidaklah kalian bimu'jizin dengan orang yang melemahkan kami. Artinya fa'itina adzabina. Apa fa'itina adzabina? Yang menghindari azab kami. Bisa dipahami? Ini apa namanya? Mufrodat ya. Fatayafutu, fatal awan, hilanglah kesempatan. La tufawwid alainal fursah, jangan engkau hilangkan kesempatan ini atas kami. Pokoknya kita ingin pergi dan itu satu-satunya kesempatan, kemudian kita minta izin nggak dapat, diam. Ustaz, la tufawwid alaiyal fursah, jangan engkau ya, jangan engkau, kami harap engkau tidak menghilangkan kesempatan saya kali ini. Tahu? Bisa dipahami? Fatal awan artinya sudah kesempatan hilang. Dikatakan innama tu'aduna la'at. Ini bagi yang ragu-ragu. Tu'adun ini kadang-kadang korelasinya kaitannya dengan apa? Dengan azab. Apa yang dijanjikan dari azab. Walaupun bisa juga yang dijanjikan dari nikmat. Tapi korelasi apa? Relevansi di sini adalah adab.
Jadi orang-orang kafir selalu ngomong gini, kiamat, mana kiamat? Enggak, buktinya masih seger aja. Allah mengatakan, innama tu'adun la'at. Apa yang kalian dijanjikan dari adab, dari siksaan pasti datang. Kalau lama tidak menunjukkan gak datang. Lamanya seberapa sih? Sebab semua yang datang pasti dekat, benar gak? Ya, semua yang datang pasti kullu atin qarib. Ada ungkapan kullu atin qarib. Semua yang datang berarti sudah dekat. Innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Kalau sudah datang kiamat, kalian nggak bisa lari. Ini kiamat. Tapi bisa juga bukan hanya kiamat, kematian juga sudah cukup. Ya, sebab ketika orang mati, perlu kalian tahu, janji Allah banyak ya. Bagi orang kafir siksaan, kesengsaraan. Bagi orang beriman kebahagiaan, kenikmatan. Kapan itu terjadi? Nggak usah nunggu kiamat. Kapan? Ketika orang mati sudah langsung tahu. Orang mati itu tahu di surga atau di neraka. Ya, orang yang mati tahu di surga atau di neraka. Orang mati tahu dia mulia atau binasa. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian tidak bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa lari dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Terus katakanlah lalu kepada mereka, ya kaum yang ayu, wahai kaumku, berbuatlah ala hukum atas apa kalian, hukum kondisi kalian, ini amil, sesungguhnya aku juga berbuat seperti itu, ala hati atas kondisiku, asal beralaman, maka kalian akan mengetahui dari siapa mausulatun ini. Mausulah kan i'rab, mausulah. Tahu enggak? Alladzi itu kan ada mausul kan? Ya. Mausul ya, maf'ul ilm. Maf'ul ilm apa? Fasau fata lamun. Tak lamun kan berarti perlu apa? Perlu maf'ul enggak? Dan kalian akan tahu. Perlu enggak? Apa yang diketahui? Man itu sebagai mausul. Bisa berarti alladzi, yang. Dan bisa maf'ul untuk a'lamun. Aku lalu menjadikan atas baginya akibat balasan tempat di akhirat. Akibatud dar itu artinya apa? Ending, akhir rumah yang ditempati yang baik. Akibatud dar itu ending yang baik, yang isinya tempat tinggal yang baik, surga maksudnya. Akibatud dar, tempat akhir yang baik, surga. Ai al-aqibatul mahmudah, akhir yang terpuji, bidar di akhir. Al-akhirah, di akhirat, antum, apakah kami atau kalian? Innahu, sesungguhnya layu tidak beruntung, yasmolu beruntung, adzalimun orang-orang yang zalim, al-kafirun orang-orang kafir. Nanda semuanya, perlu kalian tahu ini semuanya adalah stressingnya beramal. Dan kita harus punya keyakinan amalan apa yang membahagiakan dan amalan apa yang menyengsarakan. Atas pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Kalau manusia bisa terbalik-balik, benar gak? Kondisi negeri kita ngeri banget. Sekarang gini, bayangkan aja. Koruptor kelas kakap perginya ke luar negeri, diantar dan dikasih surat jalan orang yang mau nangkap. Kira-kira masuk akal gak? Hah?
Nggak masuk akal. Tapi terjadi nggak di Indonesia? Terjadi. Gini, KPU mengumumkan bahwa Pilpres kemarin curang dan tidak sah dalam penetapan kemenangan Pilpres. MA, keputusan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menetapkan bahwa gugatan Rahmawati terhadap Pilpres kemarin itu batal dan disetujui batal. Jadi berarti apa? Pemerintah sekarang ilegal, tapi tetap jalan terus kan? Jadi orang apa? Semau gue sekarang ini, ya, karena tahu kebal hukum. Maka dari situ perhatikan nih, ini penting banget. Antara amal dan nasib itu akan terikat banget. Qul, katakan pada orang kafir yang kadang-kadang kita sulit untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah di mata manusia, benar nggak? Bisa nggak kita memaksakan bahwa kami benar? Nggak bisa, benar nggak? Maka apa? Akhirat aja yang menjadi penentu. Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum. Masih waktunya? Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum. Ini namanya ngelulu ya. Ngelulu, bukan perintah ya. Wahai orang kafir, kalau kalian tetap nekat kufur, silakanlah. Berkaryalah, bekerjalah, berbuatlah dalam posisi kalian kekufuran. Silakan kalian kufur terus, silakan. Ini amil, aku juga berbuat. Ini penting ya. Orang kafir berbuat nggak? Orang kafir berjuang dalam kekufuran nggak? Orang kafir berbuat dalam kekufuran nggak? Semangat nggak? Semangat. Kalau kita gimana? Mestinya kita lebih semangat dari mereka, benar nggak? Inni amilun, aku juga berbuat. Urusan apa? Siapa yang bahagia, siapa yang celaka? Nggak sekarang. Tapi nanti kalian akan tahu. Fasaufa ta'lamun. Kalian akan tahu ya orang kafir. Man takunu lahu aqibatud dar. Siapa yang ending rumahnya ending yang baik. Aqibatud dar. Aqibah itu aslinya dari akibat. Akibah itu apa? Resiko. Akibat itu apa? Hasil. Resal ya. Jadi akibat itu resal jari. Tapi yang dimaksudkan ini akibat yang baik biasanya. Akibatud dar. Akibatul husna wal akibatul lil muttaqin, saya selalu ngomong ya. Akibat yang baik orang bertakwa. Siapa yang nanti rumahnya menjadi ending yang terbaik yaitu surga. Dan siapa yang celaka. Biarlah Allah yang menentukan, bukan manusia. Kalau manusia sulit benar. Innahu la yuflihul zalimun. Dan orang yang zalim tidak beruntung. Ingat, az-zalimun, jangan berbuat kezaliman. Orang yang zalim tidak beruntung walaupun kelihatannya beruntung di awal. Zahirnya kadang-kadang beruntung, tapi apakah beruntung? Enggak. Walaupun kaya raya, dia tidak akan menikmati kekayaannya. Walaupun dia seakan-akan dimuliakan orang, tapi hatinya itu meronta sebetulnya. Ya, jadi ini menunjukkan apa? Amalan menentukan endingnya. Maka apa? Sangat bagus. Mati pasti enggak? Ayo kita rencanakan kematian yuk. Kematian pasti enggak? Pasti enggak? Perlu ada perencanaan enggak? Perlu ada perencanaan enggak? Kematian dengan kelanjutan kuliah kalian lebih penting mana? Kematian. Kalau kelanjutan kuliah kalian siapin, mati perlu dipersiapkan. Perlu kita rancang kematiannya. Adapun matinya pasti direncanakan, nggak direncanakan pasti. Tapi mati kita dalam kondisi apa?
Kematian kita dalam kondisi senyum. Kematian kita dalam kondisi senyum. Menyambut dengan baik malakul maut, ahlan wa sahlan malakul maut. Memang aku telah merindukan kau selama ini. Atau mau dibawa kemana engkau aku ini? Innahu la yuflihul zalimun. Ya, orang zalim tidak akan beruntung. Anda, ayo kita tahu perintah Allah, kita jalankan. Kita tahu larangan Allah, kita tinggalkan. Kita tahu batas-batas Allah, jangan kau lampaui. Insya Allah kalian bahagia. Dan kalian harus bahagia dengan takwa. Dan hindarilah kemaksiatan, karena kemaksiatan akan membawa kesialan hidup. Iya, ini penting. Baik, ada pertanyaan. Kita semua mengetahui bahwa keadaan negara kita sedang carut marut. Apa sikap dan langkah kita yang tepat untuk menata, membangun kembali peradaban Indonesia yang diberkahi? Sesuatu yang gak pernah hilang insya Allah adalah pondok pesantren. Yang gak akan hilang, yang perlu kita perjuangkan untuk kita pegang adalah kader, benar kan? Semua akan mati kan? Semua akan mati kan? Semua silih berganti kan? Ketika kita memiliki SDM yang baik dan Allah waktunya menghancurkan suatu negeri, harus ada pengganti, benar kan? Benar? Jadi yang penting apa? Menyiapkan pengganti negeri ini, benar gak? Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin, benar gak? Saya ingin tanya, kita ingin yang diganti atau yang mengganti? Kita ingin yang diganti atau yang mengganti? Nah, yang penting apa? Jadilah kita generasi yang siap mengganti dan pantas mengganti, benar gak? Jadi apa yang kita lakukan? Fokus mencetak pengganti, orang yang sudah tidak pantas lagi memimpin Indonesia. Betul? Betul? Yang sudah tidak pantas mengelola Indonesia harus diganti orang-orang yang baik. Benar nggak? Itulah yang fokus kita. Apa hukum kita mengiyakan sesuatu hal karena alasan tertentu, sedang hati kita tidak mengiyakan hal tersebut? Ya kalau perbuatannya itu perbuatan hanya hubungan dengan kita ya, menunjukkan kelemahan kita, mengatakan iya padahal kita nggak setuju kan gitu kan, nggak sampai dosa. Tapi kalau kita mengiyakan sesuatu yang sifatnya haram, itu yang jadi masalah ya. Tapi kalau hanya sekedar kita berkorban kemudian atau dalam kebaikan orang lain, untuk dalam rangka kebaikan orang lain dan ya tidak signifikan pengorbanannya, nggak ada masalah insya Allah. Mungkin nggak? Iya. Pamannya kita disuruh mampir ke rumahnya. Sebetulnya kita sibuk banget nih. Nanti ada masalah dikit, tapi ya udahlah dalam rangka bahagiakan dia kan, nggak ada masalah ya. Tapi jangan sampai hal-hal yang haram itu terjadi. Bagaimana tindian menurut sudut pandang Islam? Kemungkinan besar tindian itu adalah gangguan setan. Maka saya katakan Anda semuanya, tolong perhatikan. Sebelum tidur jangan lupa membaca amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal sampai akhir. Mintalah kepada Allah, ya Allah, jagalah aku dari gangguan setan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyah turun. Bagaimana cara mengatasi rasa yang belum pada waktunya? Rasa itu muncul karena kosong. Caranya apa? Sibukkan dengan rasa yang memang harus waktunya. Benar gak? Banyak gak rasa yang harus dihadirkan padahal memang harus ada rasa itu? Saya kira kalau semua kalian, seusia kalian semuanya harus punya rasa saya yang harus menyelamatkan Indonesia. Benar gak? Ya gak? Tunjukkan kualitas kalian. Ya, saya yang harus menyelesaikan Indonesia. Saya rancang
dan saya lakukan ini. Bisa nggak? Sangat bisa. Benar nggak? Saya yang harus menyelesaikan problematika sosial, problematika politik, problematika ekonomi. Tahu nggak? Jokowi sudah ngomong, aku nggak tahu Indonesia ini terus minus terus ini. Katanya dia yang bisa menyelesaikan Tuhan. Udah lama ini. Dan telepon, katanya apa? Telepon ke presiden-presiden mana-mana, jawabannya sama, pusing semuanya. Artinya apa? Kalau mereka pusing, saya tanya, Islam ada solusinya enggak? Quran punya solusi enggak? Tantangan buat kalian, baca Quran. Solusinya apa? Tulis, sebarkan, tawarkan. Anda memiliki luar biasa. Benar? Saya tanyakan contoh saja. Ini sebetulnya kalau ngikuti syariah selesai ini. Gak usah lama-lama. Coba kalau kita ngikuti syariah, yang sakit jangan berhubungan dengan yang sehat. Yang sehat jangan dekati yang sakit. Orang yang punya potensi sakit jangan masuk ke daerah. Cina harus tutup semuanya. Kemudian apa? Yang di rumah semua masyarakat, negara menjamin hidup dia. Selesai nggak kira-kira? Selesai nggak? Selesai. Cuma ya karena kita nggak, itu kan solusi Islam itu sebetulnya. Ya, jadi saya memiliki gambaran yang sangat jelas bagaimana membangun Indonesia ini. Bagaimana menyelesaikan masalah, sangat jelas sekali. Bimbingan Quran. Allah mengatakan inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Di antaranya apa? Menyelesaikan problem. Cuma tinggal mau atau mau. Itu aja. Kalau sudah ada kemauan, insya Allah selesai. Bisa dipahami insya Allah? Jadi saya harapkan kalian punya pikiran melampaui zamannya. Seumuran kalian masih main-main, masih macam-macam kenakalan. Kalian enggak. Yang kupikirkan apa? Bagaimana aku menjadi tonggak penyelesaian masalah Indonesia dan membangun Indonesia. Ada nggak? Ada. Dalam Quran ada. Coba pelajari. Setiap ayat kalian renungi. Di mana kontribusinya dalam penyelesaian Indonesia ini. Saya kira demikian. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.